Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi bab 10 yaitu tentang irisan, kerucut, dan koordinator polar dengan fokus pembahasan pada elips dan hiperbola. Nah, materi ini merupakan bagian dari matematika dasar yang membahas bentuk-bentuk kurva hasil irisan kerucut. Jadi, kelompok kami akan menjelaskan pengertian irisan kerucut, konsep dasar elips, serta persamaan dasar elips dan komponennya. Nah, jadi berikut adalah kelompok kami. Saya Agnes Anila Walisa Pangaibuan dengan NIM 12S25032 bersama dengan teman saya Cynthia, Gabriel, dan Beni Tampobolan. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran materi ini ada 3. Yang pertama yaitu memahami pengertian irisan kerucut. Yang kedua, memahami konsep dasar elips dan hiperbola sebagai bagian dari irisan kerucut. Ketiga, menggambar serta menginterpretasikan grafik elips dan hiperbola. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kurva matematika terbentuk dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke pengertian irisan kerucut. Nah, irisan kerucut adalah kurva yang terbentuk dari perpotongan antara sebuah kerucut dengan bidang datar. Jika sebuah kerucut dipotong dengan arah dan sudut tertentu, maka akan terbentuk beberapa jenis kurva. Nah, ada 3 bentuk utama irisan kerucut, yaitu parabola, elips, dan hiperbola. Dan 3 parabola terbentuk ketika bidang memotong sejajar sisi kerucut. Elips terbentuk ketika bidang memotong kerucut secara miring dan menghasilkan kurva tertutup. Lalu hiperbola terbentuk ketika bidang memotong kedua sisi kerucut. Masing-masing ini memiliki persamaan dan sifat yang berbeda-beda. Lalu masuk ke definisi elips. Elips adalah himpunan titik P pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap 2 titik tetap yang disebut fokus selalu konstan. Artinya jika kita mengambil sembarang titik pada elips lalu menghitung jaraknya ke 2 fokus, maka hasil penjumlahannya akan selalu sama. Lalu bentuk elips sebenarnya dia mirip dengan lingkaran tetapi lebih lonjong. Nah, pada elips terdapat beberapa komponen seperti pusat, fokus, sumbu mayor, dan sumbu minor. Lalu masuk ke persamaan dasarnya. Persamaan umum elips dengan pusat di titik asal atau titik 0,0 dan sumbu mayor berada pada sumbu X adalah X kuadrat per Y kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, pada persamaan ini terdapat beberapa komponen penting, yaitu nilai A menyatakan jarak dari pusat ke titik puncak kanan dan kiri pada sumbu mayor. Nilai B menyatakan jarak dari pusat ke titik puncak atas dan bawah pada sumbu minor. Lalu sedangkan C menyatakan jarak dari pusat ke titik fokus. Hubungan antara A, B, dan C mengikuti hubungan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Pada elips juga terdapat nilai eksentrisitas atau tingkat keloncongan yang dilambangkan dengan huruf E. Nah, untuk elips nilai eksentrisitasnya berada di antara 0 dan 1. Jika nilai E mendekati 0, maka bentuk elips akan semakin bulat. Sedangkan jika nilai E mendekati 1, elips akan semakin lonjong. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekarang kita akan membahas analisis persamaan dan contoh soal elips. Elips dengan pusat H, K adalah kurva tertutup yang bentuknya menyerupai lingkaran, tetapi memanjang pada satu arah. Perbedaan utama dengan lingkaran adalah panjang jari-jarinya tidak sama ke semua arah.
Pada elips, ada dua ukuran penting, yaitu A dan B dengan A lebih besar dari B. Nilai A menunjukkan setengah panjang sumbu mayor atau sumbu terpanjang, sedangkan B menunjukkan setengah panjang sumbu minor atau sumbu terpendek. Kita lanjut. Di sini kita akan membahas elips horizontal, sumbu mayor sejajar sumbu X. Persamaan itu, X kurang H kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena A lebih besar dari B, dan A kuadrat berada di bawah X, maka elips memanjang ke arah kiri dan kanan. Komponen penting itu adalah pusat, yaitu H, K, titik puncak H kurang lebih A, K, titik fokusnya H kurang lebih C, K, dengan hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Next, kita lanjut. Elips vertikal, sumbu mayor sejajar sumbu Y. Untuk persamaan itu, X kurang H kuadrat dikurang X kurang H kuadrat per B kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Pada bentuk ini, A kuadrat berada di bawah Y, sehingga elips memanjang ke arah atas dan bawah. Komponen itu adalah pusat H, K, titik puncak H, K kurang lebih A, titik fokus H, K kurang lebih C, dengan C sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Inilah untuk hasil analisis kita. Kita lanjut untuk membedah soal elips dengan pusat. Di sini ada diketahui X kurang 3 kuadrat per 16 ditambah Y tambah 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Sini kita tentukan itu pusatnya dulu. Sini ada H sama dengan 3 dan K sama dengan minus 1. Nah, kita lanjut. Karena 16 lebih besar dari 4 dan berada di bawah X, maka elips ini adalah horizontal. Langkah ketiga, menentukan nilai. Di sini A sama dengan 4 dan B sama dengan 2. Kenapa bisa jadi? Karena A kuadrat sama dengan 16. Lalu kuadrat itu dipindahkan ke depan. Jadi akar 16. Akar 16 merupakan 4. Begitu juga kan B kuadrat. Akar dari 4 itu adalah 2. Sehingga fokus itu 3 kurang lebih 2 akar 3, minus 1. Langkah terakhir itu adalah cari titik puncak. Titik puncak itu adalah 3 kurang lebih 4, minus 1 sama dengan 7, minus 1 dan minus 1, minus 1. Dan sini hanya masih titik pusatnya dan titik fokus. Jadi di sini adalah titik puncaknya. Titik puncak itu adalah H kurang lebih A, K. Dan lanjut titik puncak satunya itu adalah 3 tambah 4, minus 1. Nah, kenapa bisa 4 tadi? Kita lihat ke belakang. Di sini A-nya itu kan 4. Jadi di sini dia H kurang lebih A. Di sini makanya akan masuk 4. Lalu kita substitusikan, hasilnya itu 7, minus 1. Dan lanjut di puncak dua-nya. 3 dikurang 4, minus 1. Hasilnya minus 1, minus 1. Kenapa ada kurang, kenapa ada tambah? Karena ada simbol ini. Kurang lebih. Nah, kita lihat di sini grafiknya. Hasil grafiknya. Kita lihat titik pusatnya itu adalah di sini. 3, minus 1. Nah, untuk puncak utamanya itu adalah di sini. Yang di hijau. Minus 1, minus 1. Sini ada 7, minus 1. Nah, kita lihat lagi ada puncak minor itu. Itu ada 3,1 dan 3, minus 3. Nah, fokusnya itu adalah di sini. Fokusnya tadi berapa? Ini adalah fokusnya. Tadi ini. Oke. Sebagai penutup, hal yang paling perlu diingat itu adalah bentuk elips ditentukan oleh posisi A kuadrat dan B kuadrat. Nilai terbesar menunjukkan arah sumbu mayor. Semua titik selalu dihitung dengan pusat H dan K. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, sekarang kita akan membahas mengenai hiperbola, tetapi kita membahas sedikit tentang parabola. Kalian mungkin sering melihat bentuk ini pada lintasan bola yang ditendang, atau pada bentuk antena parabola di rumah. Tapi, apa sih definisi matematisnya? Nah, secara formal, parabola adalah himpunan atau tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya selalu sama
terhadap satu titik tetap yang disebut titik fokus, dan satu garis tetap yang kita sebut direktrix. Bayangkan ada sebuah titik sembarang bernama P di sepanjang lengkungan parabola ini. Jika kita tarik garis dari P ke fokus, nilainya akan persis sama dengan jika kita tarik garis lurus dari P tegak lurus ke garis direktrix L. Sifat mutlak inilah yang dituliskan dalam persamaan mutlak PF sama dengan mutlak PL. Sifat unik inilah yang membuat antena parabola bisa memfokuskan seluruh sinyal satelit tepat ke satu titik receiver di tengahnya. Sekarang, bagaimana kita menuangkan bentuk visual tadi ke dalam rumus grafik koordinat kartesius? Nah, di slide kedua ini kita bisa melihat persamaan dasar parabola. Umumnya, persamaan ini dibagi menjadi dua bentuk utama, tergantung kemana arah kurvanya terbuka. Pertama, ada bentuk Y kuadrat sama dengan 4AX. Di sini, variabel Y-nya yang kuadrat. Parabola jenis ini memiliki sumbu simetris horizontal, artinya kurvanya akan terbuka ke kanan atau ke kiri. Jika nilai A-nya positif, dia terbuka ke kanan. Jika negatif, dia terbuka ke kiri. Nah, bentuk keduanya adalah X kuadrat sama dengan 4AY. Di sini variabel X-nya yang kuadrat, yang berarti sumbu simetrinya vertikal. Parabola ini akan terbuka ke atas atau ke bawah. Contoh paling gampangnya adalah fungsi kuadrat yang biasa kita pelajari di SMP. Jadi ingat kuncinya ya, variabel mana yang dikuadratkan dan bagaimana tanda positif negatifnya akan menentukan kemana arah parabola itu menghadap. Nah, setelah menguasai parabola, mari kita beralih ke kurva yang tidak kalah menarik, yaitu hiperbola seperti yang saya katakan di awal tadi. Seringkali orang bingung membedakan parabola dan hiperbola karena bentuknya sekilas mirip. Padahal, secara geometri mereka sangat berbeda. Jika parabola hanya memiliki satu kurva terbuka, hiperbola ini unik karena memiliki dua kurva terbuka yang simetris dan saling berhadapan. Bisa saling memunggungi ke kanan atau ke kiri, bahkan ke atas ataupun ke bawah. Definisinya pun merupakan kebalikan logika dari parabola dan elips. Hiperbola adalah himpunan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tetap atau kita sebut dua titik fokus selalu konstan atau sama. Jadi, kita ambil satu titik di kurva sebelah kanan, lalu kita hitung jaraknya ke fokus pertama dan fokus kedua, kemudian kita kurangi kedua jarak tersebut. Maka hasil selisihnya akan selalu sama di titik manapun pada kurva hiperbola tersebut. Lalu, bagaimana bentuk persamaannya? Mari kita lihat slide berikut ini. Persamaan umum atau standar untuk hiperbola yang berpusat di titik 0,0 dituliskan sebagai X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ciri khas utama yang wajib kita ingat agar tidak tertukar dengan irisan kerucut lain seperti elips adalah tanda operasinya yang berupa pengurangan atau minus. Tanda minus ini yang secara matematis memisahkan kedua kurva tersebut sehingga mereka saling memunggungi. Sama seperti parabola, arah terbukanya hiperbola ditentukan oleh variabelnya. Nah, jika suhu X kuadratnya positif, seperti rumus di layar, maka hiperbolanya berbentuk horizontal atau terbuka ke kanan dan ke kiri. Tapi, jika suku Y kuadratnya yang positif dan suku X kuadratnya yang negatif, maka hiperbolanya akan vertikal alias terbuka ke atas dan ke bawah. Nah, di sini kita sedikit membahas tentang perbandingan ketiga irisan kerucut. Sebagai penutup presentasi kita ini, mari kita rangkum dari mana datangnya nama irisan kerucut ini pada slide kelima. Kenapa sih kurva-kurva yang bentuknya berbeda ini punya nama belakang yang sama, yaitu kerucut? Jawabannya ada pada visualisasi potongannya ini. Bayangkan sebuah kerucut 3 dimensi, lalu kita potong dengan sebuah bidang datar seperti pisau. Jika kita memotong kerucut secara miring, tetapi sudut kemiringannya persis sejajar dengan selimut atau sisi luar kerucut, maka penampang potongannya akan membentuk parabola. Nah, jika kita memotongnya miring dengan sudut yang lebih landai sehingga jalurnya memotong seluruh tubuh kerucut dan menutup kembali, kita akan mendapatkan bentuk bulat lonjong yang disebut elips. Terakhir, jika kita meletakkan dua kerucut yang ujungnya saling bersentuhan, atas dan bawah, lalu kita potong secara tegak lurus atau miring ekstrem hingga menembus kedua kerucut tersebut, maka potongan di kerucut atas dan bawah akan menghasilkan sepasang kurva berhadapan yang kita sebut hiperbola. Nah, begitu penjelasan dari saya, dan sekian penjelasan dari saya mengenai hiperbola. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari hiperbola. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan grafik hiperbola. Jadi untuk slide yang pertama yaitu ada 5 komponen penting yang membangun sebuah hiperbola. Yang pertama ada titik pusat yaitu titik tengah simetri grafik. Lalu ada puncak atau V yaitu titik potong lengkungan dengan sumbu utama. Lalu ada titik fokus yaitu dua titik diam di dalam cekungan yang menentukan kelengkungan. Lalu ada sumbu nyata yaitu garis lurus yang menghubungkan kedua puncak dan melewati fokus. Selanjutnya ada asintot yaitu dua garis lurus putus yang menjadi batas luas luar grafik. Selanjutnya untuk bagian kanan ini, di sini kita bisa melihat hiperbola horizontal dengan pusat di 0,0. Itu ciri utamanya adalah variabel x kuadrat bernilai positif. Untuk rumus bakunya yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Karena horizontal, grafik ini terbuka ke kiri dan ke kanan dengan titik puncak berada di sumbu x yaitu plus min a, 0. Selanjutnya di slide kedua ini kita melihat kebalikannya yaitu hiperbola vertikal. Di sini variabel y kuadrat itu bernilai positif sehingga persamaannya menjadi y kuadrat per a kuadrat ditambah x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Grafik ini akan terbuka ke atas dan ke bawah. Otomatis titik puncak dan fokusnya itu berpindah ke sumbu y yaitu 0, plus min a. Lalu bagaimana hubungan antara konstanta a, b dan c? Nah, pada hiperbola ini jarak fokus c-nya itu selalu lebih besar daripada jarak puncak yaitu a. Jadi di sini kita mencari nilai c-nya itu menggunakan teorema Pythagoras yaitu c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat. Selanjutnya untuk komponen terakhir yaitu eksentrisitas yaitu rasio antara c banding a. Nah, angka ini berfungsi untuk mengukur seberapa lebar atau sempit bukaan kurva. Di sini kita perlu ingat bahwa nilai eksentrisitas hiperbola selalu lebih besar dari 1. Selanjutnya mari kita lihat untuk contoh soal pada slide ketiga ini. Di sini kita diminta untuk menggambar grafik dari persamaan x kuadrat per 9 dikurangi y kuadrat per 4 sama dengan 1. Yang pertama itu kita karena suku x kuadratnya positif, maka kurva ini pastinya horizontal, yaitu grafiknya terbuka ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, kita cari nilai a dan b, yaitu suku a kuadrat sama dengan 9, maka a-nya sama dengan 3, lalu b kuadrat sama dengan 4, maka b-nya sama dengan 2. Dari nilai a sama dengan 3 dan b sama dengan 2 ini kita dapatkan koordinat puncaknya itu ada di min 3,0 dan 3,0. Untuk jarak fokusnya itu kita hitung dengan akar 9 tambah 4 sama dengan akar 13. Maka fokusnya itu ada di plus min akar 13,0. Jika kita lihat di grafik sebelah kanan ini, kurvanya itu memotong sumbu x tepat di angka 3 dan min 3. Lalu dia bergerak melebar mengikuti arah garis asintotnya. Yang terakhir, pada slide ini persamaannya kita balik menjadi y kuadrat per 9 dikurang x kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, di sini sekarang variabel y kuadratnya yang bernilai positif, yang berarti orientasinya itu berubah menjadi hiperbola. Yaitu maksud saya hiperbola vertikal, yaitu terbuka ke atas dan ke bawah. Di sini nilai a kuadratnya itu selalu berada di bawah suku yang positif, jadi nilainya itu tetap a kuadrat sama dengan 9 dan a-nya sama dengan 3. Namun karena ini ada di vertikal, posisi puncaknya sekarang berada di sumbu y, yaitu titik 0,3 dan 0,3. Di sini titik fokusnya pun ikut berpindah ke sumbu y menjadi 0, akar 13 dan 0, min akar 13. Di sini bisa kita lihat langsung pada grafiknya. Untuk kurvanya sekarang menghadap ke atas dan ke bawah dengan memotong sumbu min y di angka 3 dan min 3. Selanjutnya kesimpulan.
Nah, kesimpulannya yaitu irisan kerucut terdiri atas parabola, elips, dan hiperbola. Ketiganya memiliki persamaan dan sifat yang berbeda, tetapi semuanya berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Sekian untuk video presentasi kami tentang irisan kerucut dan koordinat polar. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.